Welcome to Podcast Halaman Rumah. Podcast yang berisi obrolan tentang kisah, kasih, dan selisih seputar kehidupan anak muda yang akan nemenin kamu layaknya ngobrol santai di halaman rumah. Adalah ketika kamu menitikkan air mata dan masih peduli terhadapnya. Adalah ketika dia tidak memperdulikanmu dan kamu masih menunggunya dengan setia. Adalah ketika dia mulai mencintai orang lain dan kamu masih bisa tersenyum sembari berkata, "Aku turut berbahagia untukmu." Apabila cinta tidak berhasil, bebaskan dirimu. Bebaskan dirimu. Biarkan hatimu kembali melebarkan sayapnya dan terbang ke alam bebas lagi. Ingatlah bahwa kamu mungkin menemukan cinta dan kehilangannya. Tapi ketika cinta itu mati, kamu tidak perlu mati bersamanya. Orang terkuat bukan mereka yang selalu menang, melainkan mereka yang tetap tegar ketika mereka jatuh. Karya Khalil Gibran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, ketemu lagi dengan Aisyri Hadatul di Podcast Halaman Rumah. Iya, ini kita ketemu sama sahabat yang istimewa. Istimewa, Masya Allah. Senang banget. Namanya Desinta. Aku biasa manggil Eci. Gak apa-apa ya aku panggil Eci? Gak apa-apa. Biasa aku suka ganti-ganti nama orang biar lebih akrab kayak gitu. Ci, coba Ci perkenalkan dulu gitu. Apa aja sih kegiatan sehari-harinya? Ayo. Oke, sebenarnya nama aku Desinta. Aku asli Subang. Aku karyawan di salah satu perusahaan. Kegiatan sehari-hari aku ya kerja. Dan waktu senggang aku isi dengan hobi baru aku sih sekarang. Aku lagi hobi bercocok tanam. Bercocok tanam, Yeah. Wow. Kalau aku senengnya sih cuma ngeliat tanamannya aja, tapi bercocoknya aku kurang suka. Oke, rata-rata seperti itu. Iya bener-bener, jadi kan indah ya tetap ya ngelihatnya kayak gitu. Dan menurut kamu kenapa kamu jadi senang sih sama tanaman? Aku seneng karena aku ngelihat papa aku, dia hobi banget melihara tanaman. Di depan rumah tuh udah banyak banget jenis tanaman. Aku ngelihatnya kok asik juga, dan karena aku pikir aku juga punya banyak waktu sekarang di rumah, kenapa nggak aku coba, dan ternyata asik itu, dan aku udah mulai jatuh cinta sama tanaman. Iya sih, katanya kayak gini nih, ada tuh filosofinya ya. Ketika memperlakukan tanaman, perlakukanlah tanaman seperti anak sendiri. Yeah. Bener gak sih menurut kamu, gimana tuh? Karena pakai kasih sayang kayak Iya gitu sih, kan. lebih ke ini ya jadinya. Ya karena kita udah suka juga sama tanaman, jadi kayaknya ya kita harus ngerawat mereka itu dengan benar-benar Pakai hati. Iya. Kalau udah hobi gitu ya, Iya, pasti ya. pasti. Iya. Katanya di sini Eci mau cerita sesuatu nih. Mau cerita tentang apa, Ci? Oke. Mungkin bukan hanya aku aja sih yang ngalamin ini ya. Oh, benar banget. Di luar sana pasti banyak juga orang yang ngalamin hal yang sama seperti yang aku alamin. Di sini aku mau sedikit bercerita tentang pengalaman aku yang batal dalam melangsungkan pernikahan. Oh, sedih. Jangan sedih dong. Oh iya, benar. Bahagia. Gimana dong, masa kayak gitu? Nggak, mungkin ini jadi hikmah gitu ya. Yeah. Insya Allah mudah-mudahan jadi hikmah. Terus gimana tuh? Iya, jadi aku tuh menjalin hubungan selama 4 tahun sama pasangan aku dulu. Di akhir 2018 kita tuh udah kayak punya planning buat menikah. Jadi kayak kita punya planning bakal menikah di 2019. Oh, tahun kemarin. Iya, dan emang udah ada beberapa persiapan yang emang udah kita siapin gitu. Oh, itu udah bener-bener ada persiapan
persiapan? Udah sempat ada persiapan juga. Dan ya mungkin udah jadi kehendak Allah di akhir 2018 ya hubungan kita berakhir. Pertemuannya gimana tuh? Awal pertemuan dulu deh. Awal pertemuan sama dia gimana? Untuk awal ketemunya kita ketemu pas kelas 3 SMK itu ya. Kita ketemu karena waktu itu kita lagi masa PKL juga. Aku ketemu sama dia di bengkel tempat dia praktek kerja. Di sana aku emang mau servis motor aku. Awal ketemu sih di situ ya, sampai pada akhirnya kita deket juga karena masalah motor. Kita naik. Tapi kalian tuh satu SMK? Iya. Satu sekolah kayak gitu. Deketnya ya di situ mulai deket. Awal-awal karena aku sering nanyain tentang motor ke dia. Akhirnya kita di situ deket. Kita pacaran 1 tahun setelah pacaran. PDKT-nya berapa lama tuh? Ya aku gak lama deh. Kita serius kayak sebulan 2 bulanan kalau nggak salah. Gak lama juga. Akhir 2015 kalau nggak salah aku pertama kali pacaran sama dia. Sampai akhirnya setelah 1 tahun kita pacaran, kita memutuskan untuk bertunangan. Sebenarnya bukan kita juga ya, karena ada campur tangan orang, bukan campur tangan sih ya. Jadi sebenarnya udah saling kenal. Iya, keluarga kita juga udah dekat gitu kan. Akhirnya mereka pun setuju kalau buat melangsungkan ke pertunangan itu. 1 tahun setelah kita pacaran, kita tunangan. Dan emang hubungan pertunangan kita emang lumayan lama sih, hampir 3 tahun. Karena buat dari aku sendiri juga ya, aku belum siap untuk nikah gitu. Dan dari dianya pun sama, dia juga masih belum siap untuk ke pernikahan gitu. Sampai akhirnya udahlah kita jalanin aja. Kita terjebak dengan kata jalanin. Iya. Aduh. Jalanin aja. Ya mungkin aku paham sih, mungkin dia belum siap secara ya banyak hal yang belum. Dan aku pun gak mau kalau misalkan dia belum siap dan belum memaksakan. Nah itu gitu ya. Aku karena nikah kan bukan perlombaan juga ya, nah, harus diburu-buru. Buat kalian jangan buru-buru. Iya benar. Jadi harus benar dengan persiapan matang lahir dan batin sih. Perhitungannya pun tetap harus realistis ya. Salut sih sama yang nikah muda, mereka berani ngambil keputusan. Dan mungkin yang nikah muda itu tuh tetap dengan mereka udah memperhitungkan segala dan sudah mempersiapkannya kali ya. Terus lanjut. Oke, sampai mana? Tadi tuh berarti kan sampai yang dia kalian udah mulai tunangan. Nah, pertunangan kita berjalan selama 3 tahun, hampir 3 tahun. Dan hubungan kita kan berakhir di 2018 akhir ya. Dari 2018 awal 2018 pertengahan tuh kita udah mulai sering cekcok nih. Dari kalau kita berantem kayak berantem biasa aja, cuman pas dari 2018 yang pertengahan itu kayak berantemnya tuh udah nggak ini loh, kayak apa ya, debat yang bener-bener debat gitu loh Kak. Dan aku tuh nggak nyaman sama sekali sama sikap dia yang maaf ya tadi. Ya makin sini tuh kayak makin yang gak nyaman di akunya gitu. Aku udah dari awal pertengahan itu aku tuh udah mulai kayak curiga gitu sama dia. Maksudnya ya dalam hubungan lah gitu, pasti antara cowok dan cewek ya. Aku udah kayak tingkah dia yang mulai berubah. Tingkah kita kan LDR juga Kak. LDR. Iya. Dia kerja di luar kota juga. Dan sampai pada akhirnya puncaknya itu ya akhir 2018 kayak sekitar November Desember deh. Di sana dia ya ingin mengakhiri hubungan kita, tapi di situ kayak aku masih bertahan karena hubungan kita tuh bukan hubungan hanya sebatas aku sama kamu, enggak, karena kita udah berhubungan antara 2 keluarga. Nah itu jadi lebih berat gitu ya. Awalnya sih aku nggak naruh curiga apa-apa ya sih Kak, sama kayak maksudnya dia kenapa tiba-tiba pengen udahan gitu. Awalnya aku nggak mau karena aku memikirkan ya keluarga kita gitu, karena kita benar-benar udah berjalan sejauh ini juga. Sampai pada akhirnya dia tetap kekeh. Aku juga udah kayak capek juga ya selama berbulan. Dia kekeh untuk memutuskan. Iya. Dia berkali-kali pengen udahan, cuman kayak aku masih bisa pengen mertahanin juga. Tapi kayaknya dia emang
bener-bener pengen udahan mengsudahi semuanya. Ya udahlah, aku juga udah nyerah, aku udah capek gitu. Sampai pada akhirnya, tapi kita udahan hanya sebatas kitanya aja gitu, belum keluarga kita belum. Orang tua belum pada tahu ya? Orang tua belum tahu. Bukan belum tahu sih, belum kayak ada apa ya? Secara resmi Kak. Jadi ya pokoknya keluarga kita belum ada obrolan untuk hal itu gitu. Jadi kayak baru pisah, ya udah kita aja yang tahu gitu. Sampai beberapa minggu setelah kita udahan itu tuh, dia berani bawa perempuan ke rumahnya, kenalin perempuan lain ke keluarganya gitu. Wow. Nah setelah kejadian itu, tapi kamu itu tahu? Aku tahu Kak. Nah beberapa minggu setelah kita memutuskan untuk berpisah, dia memperkenalkan perempuan lain ke keluarganya. Aku tahu itu karena aku dikasih tahu oleh kakaknya dia. Kakaknya dia bilang karena posisi keluarganya pun mungkin ya masih ingin memperbaiki hubungan ini kan. Setelah kejadian itu beberapa hari kemudian orang tuanya datang ke rumah aku dan ya udah katanya mau gimana lagi, kayak toh udah nggak bisa diapa-apain. Ya udah kata aku, kalau emang itu jalan yang terbaik. Ya udah akhirnya. Tapi kamu nerima gitu aja kah diperlakukan seperti itu? Aku juga sebenarnya aku bingung juga sih sama diri aku ya Kak. Soalnya pas dia bawa perempuan itu ke rumahnya pun aku sempat nemuin mereka. Oh, jadi kamu sempat papasan atau kayak gimana? Aku nyamperin mereka. Aku sengaja nyamperin mereka karena aku dikasih tahu sama kakaknya itu kan. Aku nyamperin mereka di rumah kakaknya. Dan ternyata si perempuan itu adalah perempuan yang selama ini aku curigai loh Kak. Iya, biasanya feeling perempuan tuh kuat banget. Iya, bener. Feeling perempuan tuh kuat sih sebenarnya, tanpa perlu dikatakan ya. Sebenarnya. Dan pembuktian kecurigaan aku selama yang dulu itu terbukti gitu Kak. Terbukti dengan sendirinya, terlihat dengan sendirinya. Dan ya mungkin ini udah jalannya juga sih, kayak maksudnya Allah ngasih ketetapan ini gitu. Nah sampai aku nyamperin mereka, aku nemuin, oh ini kata aku. Aku pertama kali masuk ke rumahnya itu, aku langsung nyamperin mamanya. Mamanya langsung meluk aku di situ, mamanya nangis. Cuman aku nggak mau kelihatan aku nangis kan. Aku nggak boleh nangis. Aku masuk nggak lama karena dia pun nggak keluar kamar posisinya si cowoknya, cuman si ceweknya di ruang tengah lagi ngumpul gitu. Aku sempat salaman juga sama cewek itu. Dan ceweknya gimana tanggapan si ceweknya? Ceweknya biasa senyum. Apa ya? Aku lihat ya, senyum yang yes gue menang gitu loh Kak. Ngerti gak sih? Itu mimik mukanya tuh aku nggak bisa lupain sih. Ngelihat mimik cewek itu. Ya aku nggak tahan juga sih waktu pas kejadian itu. Aku nunggu di luar. Aku posisi sama teman aku waktu itu. Tapi teman aku karena mungkin dia juga kayak pengen tahu sebenarnya gitu dan membela aku juga. Teman aku yang banyak ngobrol sama keluarganya dia, aku udah nggak sanggup di situ sih. Dan rasanya pengen pergi mungkin. Ya, sebenarnya pengen nemuin cowoknya dulu sih sebenarnya. Cuman karena si cowoknya tuh langsung ke kamar, dia nggak berani keluar, terus nggak berani sama sekali nemuin aku. Padahal orang tuanya udah nyuruh buat nemuin aku, tapi sama sekali dia nggak mau. Udahlah kata aku. Menarik, sebentar aku potong dulu. Jadi apa sih yang ngebuat kamu yakin bisa sampai ke jenjang yang lebih serius sama dia? Ya karena kita tuh ngelaluin semuanya tuh emang benar-benar dari awal banget loh Kak. Yang dari istilahnya aku nemenin dia dari nol banget, aku nemenin dia sampai akhirnya dia kayak sekarang gitu ya. Sebenarnya bukan ke dianya sih ya, karena emang keluarga dia udah sayang banget sama aku, keluarga aku juga udah sayang banget sama dia. Dan uniknya gini loh, yang sebenarnya bikin berat tuh bukan dianya, tapi keluarganya dia. Biasanya yang gitu. Emang udah Masya Allah banget gitu Kak, udah sesayang itu sama aku. Sampai pas terakhir mereka mutusin untuk mengakhiri pun orang tuanya bilang pasti berat banget. Orang tuanya bilang gini, walaupun kalian udah nggak ada hubungan apapun, dia bilang gini ke aku, kamu tetap anak aku.
anak kita gitu loh Kak. Itu yang bikin aku berat sebenarnya. Bener. Iya udah kayak ya mereka sesayang itu sama aku. Itu sih yang bikin aku berat buat ngelepas. Yang bikin aku sedihnya tuh di situ. Aku di sini aku bukan hanya kehilangan seorang, aku pikir aku kehilangan orang-orang yang begitu tulus sama aku gitu kan. Udah kayak gitu kan kamu ketemu ya, lanjut nih ketemu sama yang perempuannya itu kan. Terus gimana tuh? Kan udah senyum, terus juga akhirnya orang tuanya pun kayak berat banget kan kata kamu untuk sampai bilang gak jadi, aku yakin sih itu. Itu posisi keluarga kamu juga gimana tuh? Sebenarnya kalau mama sama apa, aku sih ngelihatnya ke aku dulu ya. Mereka sih yakin itu aku bisa kok ngelewatin semua ini karena mereka pun udah kayak ya udah mereka tuh sebenarnya kayak gimana teteh aja gitu loh. Maksudnya ya kayak karena mereka sih yakin itu sama aku. Kalau misalkan emang harus berakhir pun mama sama apa tahu teteh kuat kok, teteh bisa ngelewatin semuanya gitu. Benar. Mama aku pun kayak balik lagi ke aku kan nanya gimana ini hubungan kamu harus berakhir kayak gini. Ya udah emang udah jalannya kayak gini, mau diapain, toh nggak bisa dipaksain lagi kan kata aku. Sampai akhirnya ya udah hubungan kita berakhir di awal tahun 2019. Oh di awal tahun 2019, berarti itu bener-bener baru pas ketemu aku tuh. Iya, itu baru-baru banget sih itu. Baru-baru banget, berarti masih kayak ngerasain masih dalam banget gitu ya. Masa-masa yang lumayan mellow ya. Dan terus kan aku pun ada selintingan aku cerita hal itu ya. Jadi akhirnya kita nyambung ya, nyambung buat ngobrolin itu gitu. Terus akhirnya dia sempat minta maaf nggak sih sama kamu? Enggak, sama sekali. Dia sama sekali nggak minta maaf? Enggak. Kayak ngerasa nggak bersalah gitu aja? Enggak. Dan alasan dia minta udahan sama aku waktu itu banyak sikap aku yang menurut dia nggak nyaman gitu. Kayak aku ngekang dia. Padahal sebenarnya aku pengen banget melawan sih ketika dia bilang kayak gitu. Aku mengekang gitu kan. Di sini siapa ya sebenarnya yang mengekang sampai aku selama punya hubungan sama dia, waktu aku buat teman-teman aku tuh bener-bener berkurang banget Kak. Jadi kayak lebih ke memutarbalikkan gitu loh. Playing victim. Yes. Apa dia first love kamu? No. Bukan ya. Kirain dia orang pertama jadi. Cuman aku emang cinta pertama dia. Iya, dia baru pertama kali pacaran itu sama aku dan langsung seserius itu. Tapi emang sih dari awal kakaknya bilang gini, ya bahwa dia itu baru pertama kali jatuh cinta gitu. Kamu siap akan resiko-resiko kedepannya katanya gitu. Aku bilang semua udah diatur kok sama Allah. Tapi dari awal kamu udah berpikir seperti itu? Enggak, malah aku dari awal nggak punya pemikiran seperti itu loh Kak, karena aku kayak sepenuhnya percaya aja, sepenuhnya udah, karena aku ya udah jalanin gitu kan. Aku sepercaya itu sama dia sampai berbulan-bulan. Ternyata emang mereka tuh kayaknya sih hubungannya nggak dalam waktu yang sebentar ya. Pas kita udah kayaknya emang udah kenal lama juga. Karena sikap dia berubah pun kan beberapa bulan yang lalu dan banget. Dan biasanya kerasa sih kalau misalnya ada sikap-sikap yang berubah tuh pasti. Mulai dari chat atau mulai dari hal-hal yang biasa dilakukan pun pasti kan jadi berbeda ya. Iya, yang biasanya tiap minggu dia pulang, akhir-akhir itu kayak jarang banget pulang, dan tiap libur pun kayak dia banyak banget alasan buat gak bisa pulang gitu. Tapi itu membuat kamu trauma gak sih untuk menjalankan ibaratnya kehidupan yang lebih serius karena perihal hal ini? Bukan trauma sih ya sebenarnya. Jatuhnya malah sekarang aku kayak lebih berhati-hati banget. Protektif ya, berhati-hati banget dalam kayak memilih pasangan gitu kan. Terlebih sekarang kayak untuk saat sekarang pun kayaknya aku sama sekali belum terpikirkan untuk hal itu ya. Karena aku sebenarnya belum sembuh dari luka itu ya, cuman masih ada rasa takut aja untuk memulai hal seperti itu lagi gitu.
pasti. Berarti ya nanti tinggal ada, berarti kalau misalnya sama laki-laki yang misalnya datang ke kamu, ya gimana caranya bisa meyakinkan? Nah itu sih kan, karena pasti susah. Ya, meyakinkan, karena emang sulit ketika kita emang udah trust, sudah ini gitu kan. Tapi kan kita juga nggak bisa memukul rata kan, setiap laki-laki seperti itu gitu kan. Tapi banyak nggak sih hikmah yang kamu dapetin? Alhamdulillah banyak banget ini tuh benar-benar ngerubah hidup aku banget Kak. Gimana tuh bisa sampai kamu bilang ngerubah hidup? Ya dari segi penampilan aku aja ya. Dulu aku pakai hijab pun kayak masih ya seenaknya aja gitu, masih kayak keluar kadang pakai hijab, kadang enggak gitu kan. Cuman dari masa itu dan alhamdulillahnya aku didekatkan dengan orang-orang yang masya Allah banget, baik banget. Oh, berarti pas kamu pacaran tuh kamu ibaratnya belum kayak sekarang? Iya, ya? belum kayak sekarang. Masih jauh banget dulu sih. Ya istilahnya kayak nggak terlalu paham juga gitu kan. Karena lingkungan pun juga nggak yang lingkungan orang-orang. Iya, yang Islam. Lingkunganmu dulu gimana tuh? Ya dari teman-teman pun ya maksudnya nggak ini loh Kak, nggak teman-temannya kayak yang sekarang. Maksudnya dulu punya temanku ya dalam artian ya banyak banget yang kayak gitu. Apalagi pergaulan SMK. Iya. Pergaulan SMK itu udah jadi rahasia umum banget ya seperti apa. Tapi setelah kejadian ini ya alhamdulillah Allah ngirimin orang-orang yang baik banget sih Kak. Alhamdulillah. Yang kasih aku support begitu banyak, support dari teman-teman aku, dari kenalan aku yang baru, teman-teman baru aku, mereka support banget karena mereka juga respect sih ya sama kejadian aku. Mereka selalu bilang kamu tuh harusnya bersyukur karena kamu belum sampai ke hubungan yang serius. Bener Allah banget. tunjukin sikap dia yang sebenarnya. Bener banget. Mereka bilang kayak gitu dan aku pikir oh iya, jadi perkataan mereka seperti itu yang ngebuka pola pikir aku yang awalnya aku kayak dirundung kayak terus-terusan pilu, terus-terusan sedih. Tapi kan sempat di tahap galau dong ya, pasti down banget itu. Aku pernah di tahap itu, tahap yang benar-benar kayak aku nyerah banget, aku nggak bisa gitu, sampai aku sempet pengen mengakhiri hidup aku juga loh Kak. Oh, kamu sempat? Serius. Karena saking aku udah ya karena terngiang-ngiang pengkhianatan dia juga sih ya. Yang pengkhianatan, kenangan, kebayang Sumpah. semuanya. Udah nggak bisa mikir lagi. Tapi di saat kayak gitu Allah kirim aku orang-orang yang baik. Ya Allah, Masya Allah. Aku nggak tahu sih kalau sampai aku salah memilih sayang teman. banget sama kamu. Ya Allah sayang banget sama aku, asli itu kerasa banget kasih sayang Allah sama aku Kak. Dari mulai ngejauhin orang-orang yang nggak baik buat aku, ngambil orang yang aku sayang dan ternyata mungkin bagi Allah itu dia bukan yang terbaik. Yang terbaik, bener. Ya udah dari situ aku kayak mulai ngebuka pola pikir aku, mulai ngedengerin hal-hal yang bikin aku tambah semangat lagi buat ngejalanin hidup aku. Karena teman-teman aku tuh, aku berterima kasih banget sih sebenarnya sama teman-teman aku. Mereka tuh bener-bener nggak ngebuang aku loh Kak. Padahal selama aku punya hubungan sama dia, emang aku jarang banget punya waktu bareng-bareng sama teman-teman. Tapi di saat aku ditinggal sama dia, teman-teman aku kayak, ayo kamu masih ada kita gitu loh. Mereka bener-bener ngerangkul aku banget. Kadang aku pun malu, aku udah jarang banget kan ketemu sama mereka, tapi mereka masih baik banget sama aku. Aku di situ kayak ya ini kehidupan aku yang sebenarnya gitu. Inilah kan. sahabat karena Allah kayak gitu ya. Jadi kayak malah menemukan justru dari rasa sakit itu, ya mungkin itu hadiah dari Allah yang nggak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Iya. Ya kan, awalnya kita terpuruk, bahkan tadi kan kata kamu sampai pengen mengakhiri hidup gitu. Padahal nanti sabar kayak kata Allah tuh kayak gitu kan. Iya. Ini loh, saya mempersiapkan hadiah yang gak akan pernah kamu duga. Mungkin sama halnya nanti untuk pasangan hidup kamu. Amin. Iya gak sih? Kayak gitu kan. Iya. Tapi kebayang gak kalau kehidupan ini kita gak pernah belajar luka? Nah itu sih, aku nggak tahu kalau misalkan aku nggak ngerasain hal ini ya, aku nggak tahu aku bisa sampai ke tahap ini sekarang gitu. Karena
bagi aku ternyata di setiap ketetapan dan rencana yang Allah siapin buat aku tuh ternyata di balik semua itu bener-bener banyak banget hikmahnya buat aku gitu. Jadi kayak aku yang dulu penampilan aku yang dulu istilahnya nggak tertutup ya. Jadi setelah kejadian ini ya intinya Allah pengen aku jadi manusia yang lebih baik sih kayaknya ya. Gerakan terkuat kamu deh, maksudnya kayak dorongan terkuat kamu ketika kamu oh iya aku benar-benar harus kembali nih sama Allah, itu tuh gimana sih rasanya, apa feelnya kayak gitu tuh yang kayak ngebuat kamu aku harus kayak gini gitu. Balik lagi ya, aku pikirnya kayak gini, mungkin emang ini tuh salah satu teguran dari Allah. Dan entah kenapa aku tuh kayak oh aku berarti harus belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi atas luka yang udah aku alamin itu. Sepertinya aku emang harus merubah diri aku menjadi lebih baik lagi. Dan seketika itu pun aku kayak tersadar gini loh, aku selama ini tuh jauh banget sama Allah. Aku selama ini tuh kayak gak peduli sama sekali gitu sama hal-hal yang seperti ini gitu. Sampai pada akhirnya aku berniat untuk memperbaiki diri aku berniat untuk merubah diri aku, dan Allah kirimkan juga orang-orang yang begitu baik. Ya alhamdulillah sampai sekarang aku mulai bisa membenahi diri aku. Tapi emang bener sih, balas dendam terbaik itu menjadikan diri kita lebih baik. Benar banget itu. Dan kalau misalnya ini ya, orang tuamu berarti sampai sekarang nggak menyuruh kamu kayak buru-buru nikah ataupun apa? Enggak sih, dari dulu pun orang tua aku tuh nggak terlalu ngatur aku dalam berhubungan dengan siapapun ya Kak. Maksudnya nggak protek nggak itu ya. Tapi mungkin orang tua pun juga kayak akhirnya ini kayak yang ya udahlah, mungkin emang kejadian kemarin juga ngebuat anak aku kayak bener-bener ngerasain hal pahit mungkin ya, mereka berpikir kayak gitu. Jadi kayak mereka nggak, ayo udah lama kamu sendiri kenapa nggak nyari lagi. Enggak sih, nggak sampai kayak gitu orang tua aku, karena orang tua aku nyerahin aja gitu, ya udah gimana teteh gitu. Apa yang membuatmu kuat dalam menjalani setiap luka? Orang tua aku, orang tua kamu dan sahabat kamu yang tadi. Iya, sahabat-sahabat yang mereka yang jadi penguat aku. Dan berarti sekarang aku makin kuat hubungannya dengan sahabatmu itu. Makin kuat. Masya Allah. Makin kuat, makin dekat. Makin dekat. Dan mungkin sekarang ibaratnya ketika berhubungan sama Allah tuh, Allah pun merasa semakin syahdu kali ya. Iya. Makin sini kerasa. Iya, kerasa banget itu. Kayak, ya Allah, aku tuh butuh Allah tuh banget gitu ya. Kayaknya nggak ada deh. Dan mungkin gini ya, karena kita punya niat baik untuk memperbaiki diri kita, Allah pun dengan mudahnya mempermudah segalanya gitu. Itu kerasa banget sama aku. Jangan pernah khawatir sih. Benar. Ketika kita udah mau berbuat baik, berniat baik, pasti akan selalu ada jalan. Iya. Dan Allah lancarin segala urusan aku. Itu tuh udah kerasa banget Kak sama aku. Beda dari kehidupan aku yang dulu sama yang sekarang. Kerasa banget perubahannya. Aku lebih tenang, lebih nyaman. Pokoknya kehidupan aku tuh kayak lebih ternikmati aja gitu. Bener sih, karena emang ketenangan, kenyamanan itu tuh nggak bisa dibeli dengan hal apapun sih. Karena itu benar-benar lahir, mungkin anugerah ya. Itu tuh anugerah banget dari sang pencipta gitu. Yes. Nggak bisa dibeli. Dan punya sahabat karena Allah pun itu anugerah. Iya. Anugerah yang, karena ketika kita bertemu dengan orang-orang yang tulus itu benar-benar rahmat Allah sih. Dan rezeki itu nggak hanya materi sih. Bener banget. Sahabat yang baik itu juga udah rezeki yang luar biasa. Banget, itu bener-bener banget sih. Berarti ibaratnya Allah menghilangkan satu orang. Nah, itu. Tapi Allah menghadirkan orang-orang yang jauh lebih banyak, jauh lebih baik. Dan semakin mendekatkan dirimu sama Allah. Masya Allah banget. Dan mungkin buat temen-temen jangan sampai khawatir ya ketika. Itu. Gimana tuh menurut kamu Gana? Ketika kita dalam keadaan sesulit apapun, sesakit apapun, kuncinya cuma satu sih, yakin
yakin akan hal apa, yakin akan hal baik yang di depan sana udah menanti kita. Karena setiap kali kesedihan, setiap kali rasa sakit yang kita rasakan saat ini, suatu saat nanti Allah pasti ganti hal itu dengan kebahagiaan, dengan hal-hal yang gak terduga lainnya. Itu sih, jadi intinya ya yakin. Bener sih, karena emang lagian kalau misalnya aku nih ya, mungkin kamu juga suka alam ya katanya. Ya, suka banget. Kan suka alam. Jadi kalau misalnya lagi ada masalah tuh enaknya nih, apalagi udah mulai ada rintik-rintik hujan, ya kan, ngeliat langit kayak gitu kan, ngeliat sekitar kayak gitu. Jadi kedamaian tersendiri juga. Kedamaian, dan semakin berpikir oh iya, memang ini dunia. Iya. Gitu, memang ini dunia. Gudangnya permasalahan gitu kan. Yang dipikir jangan sampai, yang penting jangan sampai mati yang bermasalah. Yes. Iya sih, gitu kan. Betul banget. Damai aja ngeliat sekeliling. Kalau kamu menghabiskan waktumu kalau misalnya ketika lagi bermasalah gimana tuh? Iya. Dari masa-masa kemarin ya, emang aku anaknya tuh kayak gak betah di rumah ya. Sama. Kayak suka banget traveling. Tapi aku lebih suka ke alam kan. Jadi aku sering banget aku sering naik gunung, aku sering cari tempat-tempat yang emang bisa bikin aku tenang gitu. Pesan buat teman-teman yang mengalami hal yang sama apa nih? Kira-kira? Pesannya, kita terpuruk boleh. Kita terpuruk boleh, tapi jangan sampai keterpurukan kita malah menjadi racun juga buat kita. Karena ketika kita terpuruk, itu hanya akan menambah kesakitan dalam diri kita. Jadi intinya jangan terlalu lama dalam menikmati kesakitan ini. Kita harus coba bangkit, walaupun emang itu nggak gampang. Benar banget. Karena emang sebenarnya setiap sakit pasti ada obatnya. Pasti akan ada penawarnya, ya kan. Dan sebenarnya jangan sampai kita sih yang terlalu tertutup untuk misalnya kita nggak mau nih ada kita luka, tapi kita tutupin. Ya kan, nggak kita buka untuk diobatin, gitu kan. Kebanyakan mungkin seperti itu. Yang tadi dia terkungkung dalam satu ruangan, dia nggak mau, dia menyendiri, yang akhirnya dia nggak terbuka. Akhirnya sulit juga untuk namanya sembuh. Gitu kan. Sedangkan ketika ya tadi terpuruk lah, kata Allah juga kan sebenarnya ada sedih itu kan. Janganlah tahzan, kata Allah kan, jangan bersedih. Tapi berarti tandanya sedih itu ada, tapi jangan terlalu berlama-lama, jangan berlarut-larut kayak gitu ya. Mungkin buat teman-teman segitu dulu ya kan. Mohon maaf dengan segala keterbatasan dan kekurangannya. Terus juga makasih buat Eci. Masya Allah, mudah-mudahan ada hikmahnya, ambil positifnya. Dan yang terpenting gimana Ci? Tetap semangat, tetap kuat. Ya benar sih. Dan pasti akan ada kebahagiaan, yakinlah. Tapi emang tetap waspada harus ya. Iya, harus banget. Kayak gitu mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.